Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Gisna, jurusan Perbankan Syariah kelas 5D. Di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah, yang dimana tugasnya itu menjelaskan 11 poin risiko yang sudah dibahas di kelas itu akan mempengaruhi tingkat kinerja kesehatan bank syariah. Sebelum itu, apa sih manajemen risiko bank syariah? Manajemen risiko bank syariah adalah proses sistematis untuk yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, dan mengendalikan semua jenis risiko yang dapat mempengaruhi akibat stabilitas dan keinginan bank. Berikut ada beberapa detail tentang manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama ada manajemen risiko pembiayaan. Nah, risiko pembiayaan ini berkaitan dengan potensi kerugian akibat kegagalan debitur atau kewajiban pembayaran sesuai perjanji atau pihak terkait dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Nah, ini sering terjadi pada lembaga keuangan, terutama bank, ketika memberikan kredit atau pinjaman. Akibatnya yaitu kerugian finansial besar, tingkat kredit macet, penurunnya likuiditas perusahaan atau lembaga keuangan, dan gangguan reputasi di mata investor dan mitra bisnis. Yang selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar ini muncul akibat perubahan nilai pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, atau harga saham. Risiko pasar ini memenuhi investasi atau aset perusahaan. Akibat terjadinya risiko pasar ini yaitu menurunnya nilai aset perusahaan, kerugian signifikan pada investasi, gangguan arus kas perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar atau suku bunga, dan penurunan daya saing dalam pasar global. Yang selanjutnya ada manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika perusahaan atau institusi keuangan tidak memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang atau memenuhi kebutuhan operasional. Akibatnya gagal bayar kewajiban, menurunnya kepercayaan investor dan nasabah, kebangkrutan atau likuiditas perusahaan, dan turunnya nilai saham di pasar modal. Yang keempat ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional melibatkan kerugian yang disebabkan oleh kegagalan internal, termasuk proses atau terjadinya eksternal seperti bencana alam atau serangan cyber. Nah, akibat terjadinya risiko ini itu kerugian finansial langsung, gangguan operasional perusahaan, kehilangan data atau informasi penting, dan kerusakan reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis. Yang kelima ada manajemen risiko hukum. Penjelasannya, risiko hukum ini berkaitan dengan potensi kerugian akibat pelanggaran hukum, regulasi, atau kontrak yang dapat mengakibatkan denda atau tuntutan hukum atau pembatalan perjanjian. Akibat terjadinya risiko ini yaitu denda atau sanksi dari pihak berwenang, kehilangan hak atas aset atau kontrak, dan biaya hukum yang tinggi. Selanjutnya ada kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya ada manajemen risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat keputusan strategis perusahaan yang tidak tepat, pelaksanaan strategi yang buruk, atau perubahan lingkungan eksternal, atau perubahan seperti persaingan teknologi atau regulasi. Akibat terjadinya risiko ini itu hilangnya keunggulan yang kompetitif, penurunnya harga pasar, kerugian finansial akibat keputusan yang salah, dan gangguan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang selanjutnya ada manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan muncul ketika perusahaan gagal mematuhi peraturan undang-undang atau kebijakan internal yang berlaku. Pelanggaran ini mengakibatkan sanksi hukum atau administratif. Akibatnya yaitu denda atau sanksi hukum, gangguan operasional akibat penyelidikan atau penutupan sementara, penurunan kepercayaan publik dan mitra bisnis, dan reputasi buruk di mata otoritas dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi terjadi akibat perusahaan di mata publik, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa disebabkan oleh pelayanan buruk, pelanggaran hukum, atau skandal. Akibatnya ya kehilangan pelanggan atau mitra bisnis, penurunnya penjualan dan profitabilitas, dan kesulitan dalam mendapatkan investasi, serta karyawan merasa kurang bangga dalam bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang 9 ada manajemen risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil ini terjadi ketika hasil investasi
produk keuangan atau proyek tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini sering terjadi pada industri keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Nah, akibat terjadinya risiko ini yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan pada produk investasi, gangguan arus kas, kerugian finansial bagi perusahaan atau investor, menurunnya daya tarik produk investasi di pasar. Yang 10 ada manajemen risiko investasi. Risiko investasi ini melibatkan potensi kerugian akibat keputusan investasi yang buruk, fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya itu penurunan tingkat nilai portofolio investasi, kehilangan modal atau keuntungan yang diharapkan, penundaan pencapaian target keuangan perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada manajemen risiko layanan prima. Nah, risiko layanan prima ini berhubungan dengan kegagalan memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Hal ini terjadi akibat sistem yang buruk, kurangnya kompetensi staf atau ketidaksesuaian harapan pelanggan. Akibatnya, kehilangan pelanggan yang setia, penurunan daya saing di pasar, dan reputasi perusahaan yang memburuk. Nah, manajemen risiko yang efektif untuk masing-masing kategori ini sangat penting agar perusahaan dapat menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mencapai tujuan strategi. Nah, 11 poin ini sangat penting bagi risiko bank syariah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.